Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu semua. Ya. Baik, silakan duduk. Ya, jadi kita masih minggu-minggu ini kita masih berbicara tentang memuridkan generasi. Ya. Hari ini memuridkan generasi bagian ke-12, part 12. Nah, Bapak Ibu, di sini siapa yang kalau mau menanam pohon pasti dia tidak memerlukan hasilnya? Ada? Pasti kita setiap menanam pohon di kintal rumah kita, di kebun kita, pasti kita sudah membayangkan, wah 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau belasan tahun kemudian, bahkan kalau kita menanam pohon, wah sudah biar nanti anak-anak kita yang menikmatinya. Betul ya? Setiap kita, kalau kita mau menanam pohon, pasti kita rindu hasilnya. Hari ini tema kita menanam pohon keluarga. Ternyata betul ya, masih ada pohon keluarga ya. Saya pikir ada pohon mangga, pohon jeruk. Hari ini pohon keluarga. Ya. Tanam pohon generasi agar hasilkan berkat generasi. Saat kita tanam pohon generasi, kita akan menghasilkan berkat generasi. Nah, inilah yang akan menjadi warisan kita, ya. Warisan kita bagi generasi berikut yang akan menikmati. Jadi, saat kita tanam pohon keluarga, saat kita tanam pohon generasi, pasti kita menghasilkan generasi. Keluarga VLC, kita dapat mulai menanam pohon keluarga yang akan menghasilkan dan menjadi warisan kebenaran karena berkat bersifat turun-temurun. Berkat bersifat turun-temurun. Nah, kita akan mempelajari ada 4 generasi leluhur Ibrani itu membuktikan keberadaan berkat generasi ke generasi. Yang pertama kita lihat Abraham menanam benih pohon keluarga rohani kita. Abraham mulai mengejar visi Tuhan untuknya tanpa apapun kecuali sebuah janji dan dia seorang diri. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapa iman, memiliki iman yang kuat kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang khusus untuk hidupnya. Visi ini merupakan janji besar yang Tuhan berikan kepada Abraham, yakni bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa dan keturunannya akan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita baca di Kejadian, mulai dari Kejadian 12 ayat 1, 2 sampai ayat 9 Bapak Ibu semua, kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati Abraham. Yaitu yang pertama adalah Allah menjanjikan tanah perjanjian kepada Abraham. Tanah perjanjian. Setelah itu berkat nama besar, namamu dimasyhurkan. Berikutnya Abraham mendapatkan melalui Abraham semua bangsa di bumi akan diberkati. Berkat perlindungan. Saya baca Bapak Ibu, renungkan firman ini di Kejadian 12. Ternyata Tuhan yang menjanjikan siapa yang mengutuk engkau dia akan terkutuk.
siapa yang memberkati engkau Abraham, dia akan diberkati. Ternyata perkataan ini Bapak Ibu akan terjadi turun-temurun. Turun-temurun. Kita tahu bahwa setiap keluarga generasi pasti membutuhkan seseorang untuk mulai atau menjadi pelopor. Abraham adalah pelopor dari berkat daripada Tuhan. Turun-temurun sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, kita tahu seorang pelopor dalam keluarga atau generasi kita, ya, itu menjadi sosok yang bisa mengubah nasib seluruh keturunan dengan mengambil keputusan yang berani atau berjuang untuk kemajuan yang lebih baik. Jadi seorang pelopor, dia menentukan nasib keturunannya. Kita sebagai pelopor, amin, Bapak Ibu. Yang kedua, Ishak menyirami pohon-pohon keluarga rohani kita. Yang tadi pertama Abraham menanam. Yang kedua, Ishak menyiram pohon-pohon keluarga rohani kita. Ketika Abraham meninggal, Ishak tidak hanya menerima warisan fisik dari ayahnya, tetapi juga berkat rohani dari perjanjian Tuhan dengan ayahnya Abraham. Kejadian 24 ayat 35, Tuhan sangat memberkati tuannya itu, Ishak, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba, lembu sapi, emas, perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Berikutnya, ya, kita lihat bahwa Ishak ini mendapat berkat kedua. Setelah Abraham, Ishak mendapatkan berkat kedua. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Demikian kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita katakan bahwa VLC akan menjadi sangat kaya, bahkan kian kaya, sehingga VLC menjadi sangat kaya. Karena apa? Karena kita mengenal Yesus, kita mengenal Allah, sama seperti Abraham, Ishak, Yakub mengenal Allah. Berkat itu akan jatuh turun-temurun Bapak Ibu. Abraham besar, tetapi Ishak sangat besar dan hebat. Amin. Papanya sudah besar, tetapi anaknya dikatakan sangat besar dan hebat. Perhatikan ini. Percaya dan inginkah anak-anak kita akan mengambil air berkat dari sumur-sumur rohani kita? Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya dan inginkah anak-anak kita mengambil air berkat dari sumur-sumur rohani kita? Amin. Sumur-sumur rohani kita artinya saat kita takut Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita menjadi anak Tuhan. Itulah sumur-sumur kehidupan kita, sumur-sumur rohani kita, yang nantinya anak-anak kita akan menuainya Bapak Ibu. Kita jangan pikir, saya mau meninggalkan apa? Saya ikut Tuhan, saya mau meninggalkan apa? Bapak Ibu, satu hal, warisan iman, anak-anak kita akan menuainya. Yang ketiga, Yakub menumbuhkan pohon keluarga rohani. Jadi betul, pohon kalau hanya akar, batang, orang bilang pohon son laku-laku. Tetapi harus ada cabang dan daunnya. Nah, ketika Ishak sedang sekarat, ia mulai memikirkan Esau dan Yakub, dua anak dari Ishak. Dan ia memberkati Yakub.
Kejadian 27, 28, 29, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini ayat Kejadian 27, 28 dan 29. Ini Ishak memberkati Yakub. Ishak memberkati Yakub. Bapak Ibu kalau baca Kejadian 12, sama persis bunyinya. Allah yang berfirman kepada Abraham, sama persis seperti Ishak juga memberkati Yakub, sama persis. Berarti Abraham setiap hari, setiap pagi pasti dia panggil Ishak, dan dia berkata yang sama seperti Tuhan berkata kepada dia berkata kepada anaknya. Jadi setelah Ishak sudah berkeluarga, dia juga hal yang sama. Kenapa? Karena tiap hari dia dengar berkat dari papanya, dan dia juga mentransfer kepada anaknya. Ini adalah berkat keturunan. Jadi Bapak Ibu kalau kita takut akan Tuhan, kita berkati anak-anak kita, Bapak Ibu jangan takut. Mereka akan menuai di sumur-sumurnya rohani kehidupan kita. Amin. Saat kita takut akan Tuhan, itulah kita lagi menggali sumur buat generasi kita. Biasanya orang membangun rumah, pertama itu saya lihat pasti mereka menggali sumur. Kalau tempat itu ada air. Air adalah sumber segalanya, sumur. Maaf Ibu ya. Mau bangun rumah, mau bangun apa, mau kasih makan ternak kita sendiri saja kita perlu air. Nah, saat kita bertobat cinta Tuhan Bapak Ibu, percaya sumur-sumur rohani kita, anak-anak kita akan tuai. Amin. Jangan ragu dengan pertobatan, jangan ragu dengan kita melayani Tuhan. Kita percaya generasi setelah kita akan menikmati kehidupan yang kita sudah bangun. Yakub memiliki 12 putra dari Rahel dan Lea. Kita lihat Abraham mempunyai 1 putra. Setelah Abraham memiliki Ishak, Ishak memiliki 2 putra, Esau dan Yakub. Setelah itu Yakub memiliki 12 putra, yaitu 12 suku Israel. Ini bertanda bahwa berkat yang terus menerus bertambah-tambah. Amin. Berkat yang terus bertambah-tambah. Yang keempat, generasi berikutnya akan melindungi pohon keluarga rohani kita. Generasi berikutnya akan melindungi pohon keluarga rohani kita. Kelaparan, saat itu kelaparan melanda negeri itu, negeri Israel. Dan Yakub harus pindah ke Mesir untuk melindungi pohon keluarganya. Ada waktu tinggal, ada waktu berpindah. Nah, pada saat keluarga Yakub meninggalkan Mesir, mereka berjumlah 1,5 juta jiwa dan membawa emas perak Mesir bersama dengan mereka. Kemudian Tuhan membawa mereka keluar dengan perak dan emas, dan di antara suku-sukunya tidak ada seorang pun yang tersandung. Bapak Ibu, kenapa mereka tidak ada yang tersandung? Karena ada janji perlindungan Tuhan mulai dari Abraham sampai kepada Yakub, Yusuf dan seterusnya. Ini membuktikan walaupun generasi terus menerus berjalan, tetapi ada janji Tuhan tidak pernah pudar, yaitu perlindungan Tuhan. Mazmur 105 ayat 37. Dituntunnya mereka keluar membawa
perak dan emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Wow. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu seperti firman ini, Mazmur 105 ayat 37. Ada perlindungan bagi keluarga VLC, amin. Ada perlindungan buat keluarga VLC yang takut akan Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Ada perlindungan yang utuh, yang kekal dari Allah. Gereja dan orang-orang percaya adalah generasi keempat setelah Yakub. Generasi keempat ini bersifat unik. Mereka yang menentukan apakah warisan itu berlanjut atau tidak di tangan kita. Apakah warisan itu berlanjut atau tidak ada di tangan kita, Bapak Ibu. Kita mau lihat generasi kita menuai di sumur-sumur rohani kita, atau kita tutup sumur-sumur rohani kita. Kita yang menentukannya. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Firman ini mengajarkan kita Bapak Ibu, bahwa generasi kita harus tahu bahwa papanya itu dipimpin oleh Allah. Kita lihat seperti bagaimana Ishak memberkati Yakub, Yakub memberkati Yusuf dan generasi seterusnya. Itu nyata. Generasi kita, zaman kita adalah zaman yang unik. Seringkali anak-anak kita lihat, mereka suka aja main. Sekarang mau buat alat-alat, Bapak Ibu, saya mengajar di sekolah, saya sampaikan beberapa literatur. Kita mau buat traffic light, lampu merah, kita biasa bilang lampu merah, pakai programnya, sudah ada semua. Saya lepas aja mereka bisa buat. Saya bilang, kamu dapat dari mana? YouTube. Ini rentang untuk, mungkin jangan sampai saya takut begini Bapak Ibu. Generasi ini tidak perlu Tuhan lagi. Fasilitas sudah ada. Semuanya sudah ada. Mau belajar sudah ada di YouTube semua. Semua sudah ada. Jangan sampai mereka tuhankan multimedia. Bisa saja. Kalau kita mau buat khotbah aja, kita sharing dengan ChatGPT. Semua sudah ada di dunia ini. Bangkit sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan bagi Israel. Perbuatan yang besar. Seperti Yakub, Tuhan bawa keluar dari Mesir, tidak ada yang tergelincir. Itu perbuatan Tuhan yang besar, Bapak. Pohon keluarga kita memiliki sejarah berkat turun-temurun. Mulai dari kakek kita, ya, mulai dari orang tua kita, sampai anak-anak kita. Berkat itu akan turun-temurun. Roma 11 ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Kita harus ajar anak-anak kita menghargai orang tua di atas lagi. Mereka bisa sukses gara-gara generasi di atas.
siang malam berdoa, berpuasa. Ya. Mereka dapat masalah, kita berdoa, kita berpuasa. Minta kepada Tuhan jalan keluar. Jangan sampai mereka sukses di kemudian hari, mereka tidak kenal Tuhan. Itu seperti firman Tuhan di Roma 11 ayat 18 ini. Cabang-cabang ya, jangan bermegah. Kenapa? Karena akar yang memberi nutrisi dari awal. Kan sebuah pohon itu terlihat dari rimbun sekali, betul ya. Pohonnya rimbun, buahnya banyak ya. Orang bilang, wow, pohonnya bagus sekali, rimbun sekali. Banyak burung-burung membuat sarang situ. Tetapi kita tidak boleh lupa, akar di bawah menopang sehingga kelihatannya besar. Ajar anak-anak kita untuk menghargai orang tua. Bapak Ibu. Israel adalah keturunan Abraham secara alamiah. Sedangkan orang Kristen, gereja, VLC adalah keturunan rohani. Amin. Kita berhak menerima janji Tuhan juga. Amin. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Janji Allah apa? Berkat Allah Abraham, Ishak, Israel. Berkat perlindungan, berkat kemakmuran, keberhasilan. Itu semua adalah milik kita juga Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dikatakan di situ, coba lihat baik-baik firman-Nya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah yang diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Kita berhak menerima janji itu. Wow Bapak Ibu, luar biasa firman ini. Ya. Siapkan diri kita jemaat sebagai keturunan Abraham untuk menerima semua berkat dan berkat dari janji Tuhan sepenuhnya. Kita siap menerima berkat dari janji Tuhan sepenuhnya. Ibrani 11 ayat 39-40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Amin. Jadi Allah menyediakan lebih baik bagi kita daripada Abraham, Ishak, Yakub. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin Bapak Ibu. Jadi berkat Tuhan turun dari keturunan datang kepada keturunan, dan berkat yang generasi keempat terima adalah bersifat final blessing, terindah, termulia, terbesar, tersempurna. Amin Bapak Ibu. Mau kita terima berkat yang besar, berkat sempurna. Amin. Ini maksud dari firman itu. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kita dapat kesempurnaan, berkat sempurna, terindah, termulia, terbesar, dan sempurna. Haleluya. Tuhan membuat perjanjian dengan seorang atau bangsa. Dia adalah perencana, pemikir jangka panjang. Tuhan bukan pelupa. Ya. Taruh dompet lupa. Ya. Ada beberapa teman bawa motor saja lupa. Ya. Parkir motor, gabung dengan teman-teman, setelah komsel habis, tahan bemo pulang. Loh, motor ada ketinggalan. Ya. Maaf Ibu ya. Taruh kacamata hilang. Tetapi Tuhan tidak lupa Bapak Ibu. Amin. Tuhan tidak lupa dengan janjinya untuk kita umat yang percaya kepada Tuhan. Kejadian 9 ayat 9.
Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Perjanjian membawa janji turun-temurun, generasi pertama dan kedua. Seperti Kejadian 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Kita lihat Mazmur 128 ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, ini adalah janji Tuhan diturunkan dan diberikan kepada anak cucu generasi ketiga. Ini terstruktur janji Tuhan. Kisah Para Rasul 29 ayat 39. Minta maaf, Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Berarti keturunan di bawah kita, Bapak Ibu bisa sebutkan. Mau keturunan 5, keturunan 6, generasi seterusnya sampai 10, sampai belasan. Masih ada janji Tuhan bagi mereka. Amin Bapak Ibu. Masih jauh dikatakan. Bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Wow, luar biasa. Inilah berkat yang terus menerus. Inilah berkat yang terus menerus. Haleluya. Mazmur 105 ayat 8 sampai 10. Mazmur Daud. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ayat 9, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Ayat 10, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ini zaman Daud. Mungkin ini sudah generasi keberapa ya dari Abraham. Nah, Daud mendapatkannya dan kita gereja Tuhan juga menerima berkat yang sama. Amin Bapak Ibu. Ini generasi. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Daud tidak sempurna. Daud tahu betapa besar kasih karunia dalam berkat perjanjian itu. Daud meskipun tidak sempurna, tetapi ia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kita tahu bahwa Daud berselingkuh dengan seorang wanita yang sudah menikah, punya suami. Keluarga Daud juga tidak harmonis. Terjadi perseteruan keluarga Adonia. Amnon memperkosa saudara tirinya. Ada Absalom lagi, itu memulai pemberontakan untuk merebut tahta papanya Daud. Kita lihat bahwa Daud itu tidak sempurna. Daud kalau mau bilang kejahatannya, ya kejahatan. Dia membuat masalah, ya membuat masalah. Tetapi Bapak Ibu, Daud percaya dan tahu bahwa Allah menepati janji-janjinya kepada dia. Makanya dikatakan, ada satu firman, biarlah hatiku berpaut dengan hati Tuhan. Wow, itu perkataan Daud. Kalau mau buat bilang kejahatan, Daud berbuat kejahatan. Apa yang Daud tidak lakukan? Dia buat kejahatan. Tetapi dia tahu bahwa ada janji Tuhan yang akan dia dapati. Mazmur 89 ayat 34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kurubah. Amin. Ini adalah janji Tuhan buat kita umat Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan melanggar perjanjiannya, dan apa yang dikeluarkan dari bibirnya tidak akan kuubah
Allah tidak akan ubah sedikit pun. Ia mengingat untuk selama-lamanya perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Nah Bapak Ibu, seringkali manusia mengingkari janji, betul ya? Membuat janji, wah ini itu. Setelah itu dipikir-pikir, wah janjinya ada 10 jadikan 5. Seringkali kita menemui, kita merasa kecewa. Tetapi manusia boleh mengingkari janjinya, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Secara utuh, dari mulai Abraham sampai keturunan kita, janji itu adalah janji yang utuh, janji yang kekal, tidak bisa dirubah. Amin Bapak Ibu. Kita lihat lagi, 300 tahun kemudian, di zaman Raja Hizkia, 2 Raja-Raja 20 ayat 5 dan 6. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Wow. Perjanjian dari Daud 300 tahun kemudian. Tuhan tetap mengingat janjinya. Amin Bapak Ibu. Tuhan mengingat janjinya kepada kehidupan kita. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan tidak dapat berhenti berbicara tentang Daud. Bukan karena ia selalu baik, Daud ini selalu baik, selalu benar di hadapan Tuhan. Tetapi karena ketika Tuhan berbicara tentang perjanjiannya, itu adalah kekal. Ya dan amin. Satu kali untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada perubahan. DPR boleh revisi undang-undang, tetapi Tuhan tidak pernah revisi janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Janji itu adalah janji yang kekal. Nah, bagaimana membesarkan anak-anak dan cucu-cucu kita dalam kebenaran dan keadilan? Tujuannya adalah agar kita semua dapat meninggalkan warisan rohani yang dapat kita wariskan kepada generasi setelah kita. Yang pertama, Bapak Ibu, ajarlah anak-anakmu. Amsal 22 ayat 6, didiklah anak-anak dalam jalan yang seharusnya, bahkan ketika ia sudah tua, ia tidak akan menyimpang daripadanya. Setiap keluarga pasti punya nilai-nilai. Ya. Setiap keluarga pasti punya nilai-nilai. Nah, ayo Bapak Ibu, ajak anak-anak ikut sekolah Alkitab anak. Itu mulai umur dari 8 tahun sampai 12 tahun. Sekalipun kita sibuk Bapak Ibu, ayo kita bawa anak-anak kita mengenal Tuhan. Di dalam komsel itu mereka mengenal Tuhan dan dapat berdoa. Bapak Ibu, kenapa saya bertumbuh? Saya bertumbuh di dalam komsel Bapak Ibu, di dalam persekutuan orang benar. Mau kecerdasan itu tidak pakai kalau kita mau mengenal Tuhan. Biarlah anak-anak kita mengenal Tuhan dengan baik Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, ayo teman-teman Pro-M, ayo libatkan dirimu di dalam persekutuan orang benar. Kita tidak bisa mengandalkan setiap hari Minggu aja. Tidak bisa. Kita perlu persekutuan orang benar komsel. Kita punya banyak masalah di dalam pekerjaan kita, ya. Kita perlu namanya wadah komsel. Curhat-curhatan di dalam situ. Setelah itu didoakan. Setelah kamu kuat, ada temanmu lagi lemah, kita menguatkan satu sama lain. Setelah itu dia kuat, ada teman kita yang lemah lagi,
kita saling kuatkan. Jadi di dalam komsel kita bertumbuh. Anak-anak kita di dalam sekolah Alkitab anak, mereka bertumbuh di situ. Sesibuk-sibuknya kita harus tepatkan waktu. Ingat bahwa generasi kita yang akan melanjutkan kita. Saya sering dimarah terus-terus. Kalau di sekolah saya kalau kerja itu, saya lupa waktu. Apalagi minggu-minggu ini, Pop Nana, omanya Opa, terus istri saya juga berangkat. Saya seperti ibu-ibu rempong. Wah, luar biasa. Saya suruh anak saya, oke, nanti ada Kak Pace yang jemput. Tidak mau, harus Bapak. Aduh. Tapi itulah investasi kita Bapak Ibu. Kita mau lihat anak-anak kita, generasi kita betul-betul mereka takut akan Tuhan. Mereka dapat berkat yang sama. Apa yang kita lakukan mereka juga akan lakukan Bapak Ibu. Siapa menabur dia akan menuai. Kalau kita menabur jagung, kita menuai jagung. Kita menabur mangga, kita menanam mangga, kita akan menuai mangga. Ya kalau kita menabur generasi kita akan menuai generasi kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi ayo ajak anak-anak kita di dalam sekolah Alkitab anak. Ya, saya sering keras ditegur, tapi saya harus berubah. Sebagai Bapak saya harus berubah. Iya. Harus berubah. Amin Bapak Ibu. Kita semua harus berubah. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, libatkan anak-anak kita di gereja. Sekolah minggu, kega, ya. Ada kelompok pemuda-pemudi, ada YES. Kita punya anak sudah remaja, kita masukkan di dalam YES, ya. Dan masukkan di dalam pelayanan-pelayanan yang bisa mereka lakukan. Itu yang membuat mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau mereka belum melayani, ayo hubungi kakak komsel mereka, ayo mereka bisa melayani. Mungkin di kega mereka berdoa, persembahan, atau mereka pegang aja itu persembahan untuk keliling. Itu sudah di dalam itu pelayanan. Mereka nanti akan merasa, wah kalau tidak ada saya, program itu tidak akan jalan. Jadi tiap hari Minggu pasti mereka akan ngotot, saya mau ke gereja. Itu adalah bibit yang sangat bagus Bapak Ibu. Yang ketiga, ucapkan berkat kepada anak-anak kita. Nah ini Bapak Ibu, seringkali kita sebagai orang tua sesibuk-sibuknya kita hati-hati dengan perkataan kita. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Anak kita sebenarnya tidak boleh mendengar kata kamu bodoh, kamu pencundang, kamu pemalas, kamu perusak, pembohong, dan lain sebagainya. Itu merusak otak mereka, sehingga mereka tidak percaya diri lagi. Tetapi saatnya menegur dan mendisiplin mereka, memakai kata-kata yang mengoreksi, tapi membangun. Misalnya kata bodoh, kita bisa ganti, kamu bisa. Pemalas kita bisa ganti dengan kamu harus jadi anak yang rajin. Kamu bisa kok nak jadi anak yang rajin. Pengalaman saya, anak saya Kirna, dia sains tidak remedial. Yang remedial adalah connect, agama. Dia remedial. Dia datang di hadapan saya, Bapak, saya remedial. Tapi saya sadar beberapa bulan ini dari Agustus sampai Agustus September, saya ada ikut seleksi PPG, ya kita guru ya ada untuk disertifikasi. Itu ada pembelajaran namanya PSE. PSE itu pembelajaran sosial emosional. Banyak guru-guru dan kita sebagai orang tua tidak tahu bagaimana menegur anak. Seringkali kita membentak gara-gara apa emosi kita. Tetapi ada pendekatan-pendekatan khusus sehingga membuat mereka bisa mendengar kita. Firman Tuhan aja katakan berulang-ulang ajar anak-anak.
Tapi kadang-kadang kita tidak sabaran Bapak Ibu. Sudah omong hari ini, besok dia ulang lagi. Omong hari ini, besok ulang lagi. Omong yang itu lagi, ulang lagi. Tetapi firman Tuhan sudah bilang begitu. Ya kan? Berulang-ulang ajar anak-anak kita. Sampai satu titik dia ketemu Yesus, hidupnya akan berubah. Amin Bapak Ibu. Jadi Kirna bilang, Papa saya remedial. Saya berkata begini, Bapak percaya Kirna bisa lakukan lebih baik daripada ini. Ayo biar remedial. Remedial tidak apa-apa. Kamu belajar. Dia jadi bersemangat kembali ya. Jadi memberi pujian itu ibarat begini Bapak Ibu, vitamin bagi jiwa sang pemenang. Amin, anak-anak kita adalah sang pemenang. Amin Bapak Ibu ya. Saat kita memberi pujian kepada anak-anak kita ya, pasti anak-anak kita akan menyelesaikan tugas mereka. Pasti akan melaksanakan tugas mereka. Dengan sendirinya kalau kita memberi pujian, itu seperti vitamin yang betul-betul membuat mereka mau bertumbuh, mau mengulang lagi. Kita jangan pikir anak kita buat salah, kita juga pernah buat salah Bapak Ibu. Ya kan? Kita pernah buat salah. Kalau kita ingat kembali, kesalahan kita banyak. Anak-anak kita buat salah, kita tidak usah mengingatnya. Berikan dia kesempatan, kata-kata pujian sehingga dia menjadi kuat. Yang keempat, berdoalah untuk pertumbuhan dan perlindungan jasmani dan rohani mereka. Bapak Ibu, kita harus berkata begini, tidak ada hari yang berlalu tanpa saya berdoa bagi mereka. Tiap pagi, bangun pagi, berdoa buat anak-anak kita. Ya. Jangan berasumsi bahwa hanya karena sebuah janji ada di dalam Alkitab, janji perlindungan, janji berkat, janji keberhasilan ada di dalam Alkitab, janji itu berlaku secara otomatis akan menimpa kita Bapak Ibu. Tetapi tanpa usaha apapun dari pihak kita, kita memainkan peran itu, berkat itu tidak sampai. Kita harus ucapkan. Ucapkan apa? Tiap hari, tiap pagi saat kita mengingat anak-anak kita, kita ucapkan Bapak Ibu. Jangan jemu-jemu kita ucapkan memberkati mereka. Keselamatan sudah ada, tetapi kita harus mengklaim dengan mulut kita keselamatan itu. Saya percaya kita harus mengklaim janji-janji Tuhan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita ya. Baca, percaya, ucapkan deklarasi secara lisan untuk mengaktifkan janji-janji itu ada dalam kehidupan keluarga kita. Yang kelima, Bapak Ibu jangan lupa letakkan tangan ke atas mereka dan berkati mereka. Lukas 18 ayat 15 sampai 16. Dan mereka bahkan membawa bayi-bayi mereka kepadanya supaya ia menyentuh mereka. Tetapi ketika murid-muridnya melihat hal itu, mereka mulai menegur mereka. Ya. Murid-muridnya menegur orang yang membawa anak-anak itu kepada Yesus. Tetapi Yesus memanggil mereka, katanya begini, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Setiap hari Jumat, ayah di rumah orang Yahudi itu memberkati anak-anaknya. Kalau tradisi orang Yahudi setiap hari Jumat itu mereka memberkati anak-anak mereka. Ada di Efraim, Manesa, Sarah, Ribka, Rahel, Lea. Kalau kita baca Kejadian itu setiap hari Jumat pasti anak-anak mereka memberkati. Nah, Bapak Ibu, maukah kita memberkati anak-anak kita, menumpang tangan kepada anak-anak kita? Ya, berkat anak-anak kita akan memberikan dengan tumpuan tangan kita. Berkati mereka. Yang terakhir, mintalah hamba-hamba Tuhan memberkati anak-anak kita. Ketika kita berada ya bersama dengan hamba-hamba Tuhan, kita minta supaya anak-anak kita diberkati. Ya, kita percaya bahwa di dalam tangan seorang hamba Tuhan yang sudah diurapi Tuhan, itu ada reaksi surgawi sehingga janji-janji Tuhan ada di dalam anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, mari keenam hal ini ya kita harus lakukan
di dalam keluarga VLC. Ajarlah anak-anak kita untuk mereka mengenal Tuhan dengan baik. Libatkan anak-anak kita di dalam gereja, di dalam pelayanan. Ucapkan berkat bagi mereka. Berdoa untuk pertumbuhan dan perlindungan jasmani dan rohani mereka. Dan jangan lupa letakkan tangan, tumpang tangan dalam diri mereka. Baik, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.